para pendengar channel Simple by 77. Perkenalkan, nama aku Azari. Umur aku 16 tahun. Aku tinggal di Malang. Aku ingin ceritain pengalaman horor aku di tahun 2020 ini. Aku adalah seorang santri di sebuah pondok pesantren yang berada di Malang. Tidak jauh di tempat itu ada sebuah rumah kosong yang enggak ditinggali selama beberapa tahun ini. Rumah itu terlihat sangat angker, ada hawa-hawa yang enggak enak gitu. Biasanya kalau aku berangkat sekolah dan aku pulang sekolah, aku lewatin itu. Aku jalan kaki biasanya ke sekolah. Aku nggak berani noleh ke situ sih, soalnya udah ada kayak kabar-kabar itu rumah kosong dan itu serem. Jadi ya udah, apalah ya. Oke. Di pihak keluarga si pemilik rumah kosong itu meminta kepada pengasuh di pondokku agar rumah itu dijadiin sebagai tempat untuk mengaji. Tujuannya agar rumah itu gak kosong, biar ada penghuninya dibuat ngaji. Nah, pengasuh pun mengiyakan. Emang sih masih dibangun, udah ada tempat buat mengaji, tapi ya gimana lagi, untuk menghargai lah ya, gak apa-apa, alhamdulillah ada tempat buat mengaji lagi. Pengasuh menyuruh semua santri putri untuk membersihkannya. Toh ya itu rumah kosong, jadi gak dipenghuni, gak ada yang bersihin. Nah disitu kotor banget. Udah hari Selasa pagi, semua santri pondok putri berangkat untuk membersihkan rumah itu. Nah, semua serentak ya. Namanya juga rumah kosong. Di situ udah sepi, kotor banget halamannya, penuh daun-daun kering. Tadi dibuka, debu-debu semua. Banyak lukisan dan juga foto-foto. Penghuni rumah itu berpendidikan tinggi. Di lemarinya banyak sertifikat dan penghargaan gitu. Semua riwayat pendidikannya disekolahkan di sekolah favorit. Semua lukisan, foto-foto dan barang-barang dikeluarin untuk dibersihkan, debu-debunya dan semuanya. Lantai disapu. Aku bagian ngelap jendela bersama temanku. Aku ngelap jendela depan, terus ke dalam. Di dalam aku bersihin sama teman aku. Nah, di luar jendela itu termasuk bagian dari rumah itu ya, tapi nggak tahu kenapa itu jalannya dibuntuin, dan itu sebuah bekas kolam ikan, tapi itu lumutan, dan itu semua aku ngerti deh ya kayak ceritainnya. Aku ngerasa nggak ada apa-apa sih, aku nggak kayak ini serem gitu, nggak, tapi kayak aneh aja. Nah, temanku yang satunya dia bilang gini, kok rame banget sih, jadi gimana kalau lewat, nggak bisa lewat, susah lewat. Denger itu aku langsung, rame banget. Yang dimaksud rame itu ya apa ya, itulah ya. Udah oke. Aku udah gak ngerasa apa-apa, jadi tenang aja. Kalau semua udah dibersihin, udah disini semua disapu. Nah, tinggal ngepel
ngepelnya tuh nggak digepel ya, kayaknya kotor banget, jadi disiram pakai air. Kamar mandinya itu paling belakang sendiri. Nah, kamar mandinya dibersihin dulu, bak mandinya dibersihin, lalu kerannya dihidupkan biar airnya masuk ke bak mandi. Kalau udah penuh baru kita siramnya cepet. Nah, sambil nunggu siram-siram, aku bersama 2 temanku duduk. Aku di tengah-tengah, enak-enak minum dan makan. Teman sebelahku tanya, di kamar mandi ada orang nggak? Aku jawab, nggak ada. Ya udah, lanjut makan lagi. Teman sebelah aku yang satunya bilang gini, beneran nggak ada? Kayaknya aku ngerasa yang temanku lagi bilang. Aku berpikiran sama seperti apa yang kamu pikirkan. Spontan aku jawab, ya udah, jangan pikirin kayak gitu, soalnya aku gak mikirin apa-apa. Jangan mempengaruhi pikiran aku, please. Udah, diem aja. Udahlah, semua diem, kembali makan-makan dan cerita-cerita yang lain. Oke, udah gitu bak mandinya udah penuh, kita siram-siram lagi, udah selesai. Ya udah, kalau udah selesai semua barang, kita semua beres-beres, terus kita pulang. Nah, pulang kita bersihin diri, habis itu beli makan, kan lapar ya, udah kita makan. Ya, selesai makan, kita cerita-cerita sama teman-teman. Tadi lo pas yang foto-foto kan ada anak-anak yang foto. Pas ada yang foto, dilihat fotonya, ada salah satu anak yang kepalanya nggak ada, entah kemana yo. Sekali itu langsung dihapus sama anaknya, takut lah ya. Kedua yang aku tadi, temenku itu kedengeran ada suara yang nyiram toilet gitu. Nah, sedangkan di situ toiletnya udah nggak berfungsi. Iya emang toilet duduk, tapi itu udah karaten, pokoknya udah nggak layak deh. Nah, itu nggak mungkin kan kalau langsung ada suara-suara kayak gitu. Itu katanya ada suara kayak jebur-jebur gitu, kayak orang mandi sama nyiram toilet. Untung aja sih aku nggak kedengeran. Dan anehnya di situ itu rumahnya ada dua rumah, 2 bangunan. Satu yang aku bersihin dan satunya lagi itu lantai 1 garasi, yang lantai 2 itu nggak tahu entah apa itu ruangan. Tangganya untuk mencapai ke lantai 2 itu ada di bangunan ke-1. Bangunan yang ke-1 itu yang tadi dibersihin. Tangganya itu dibunturin. Ya, tangganya ditutupin tembok gitu, kayak dibatasin, dibendung, dan jadi nggak ada jalan buat ke lantai 2. Kenapa kenapa gitu? Itu buat pertanyaan gitu. Dan itu kayaknya lantai 2 itu juga serem, kata orang-orang sekitar. Banyak juga yang kelihatan di situ. Ada salah satu anaknya tadi yang udah masuk untuk bersihin, terus dia dijemput orang tuanya. Habis dijemput orang tuanya, dia ke rumahnya kan, lalu ada anak kecil. Dia mau gendong, ternyata anak kecil itu takut. Tantenya bilang, ya udah kamu mandi aja, cepat mandi, terus bersihin badan sama bajunya itu dicuci. Udah, anak itu nyuci baju, bersihin diri. Kata tantenya, jangan di situ, jangan lama-lama, itu cepat-cepat, nggak usah ke dalam-dalam gitu, bersihinnya di depan-depan aja, nggak usah lama-lama. Terus tantenya kasih dia minum air putih sama dimasukin tasbih. Tasbih itu ada doa-doanya. Tantenya kan pintar kayak gitu. Ya udah, diminum sama anaknya,
udahlah, nggak apa-apa, yang penting nggak usah ke situ lagi. Nah, katanya gitu. Aku dengar cerita itu ya merinding ya, soalnya aku paling lama di situ sama teman-teman aku yang di situ, dan itu juga ada di kamar mandi gitu. Tapi ya untunglah aku nggak apa-apa. Udah, itu aja pengalaman aku. Sampai jumpa bagi pendengar Simple Boy 77.